akhir-akhir ini banyak sekali orang yang menanyakan ke saya bagaimana sikap kita dalam menghadapi aliran-aliran sesat atau pendapat-pendapat yang sangat aneh. Ada 3 patokan saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah setiap agama pasti punya nilai-nilai transden yang mutlak, yang tidak bisa dirubah-rubah. Nas-nasnya qat'i, pasti tidak ada perbedaan pendapat ulama dari dulu sampai hari ini. Sehingga dia berlaku sampai hari kiamat, tidak bisa diotak-atik. Itulah diantara esensi agama. Kalau nilai-nilai yang transenden atau yang qat'i ini bisa diotak-atik, nggak perlu agama. Karena setiap orang bisa membuat agama masing-masing. 1.000 orang ada 1.000 agama, 1.000.000 orang ada 1.000.000 agama. Nah, akhirnya agama nggak perlu. Kenapa? Karena setiap orang bisa mengotak-atik hal-hal yang sakral ini. Maka sekali lagi esensi dari agama ada nilai-nilai transenden, nilai-nilai yang suci, sakral, agung, mutlak, qat'i, tidak bisa diganggu-gugat, berlaku sampai hari kiamat. Semua agama pasti punya itu. Nah, yang kedua adalah kalau diartikan kebebasan berpikir, bagaimana dong? Wah, kita hargai gitu ya. Kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi kita hargai. Tetapi bukan pembajakan agama. Beda banget gitu ya. Ketika ada nilai-nilai yang sakral tadi, yang kemudian diobrak-abrik dengan penafsiran seenak udalnya, tapi masih mengatasnamakan agama itu namanya pembajakan misalnya. Kalau misalnya ada pendapat ada nabi setelah Nabi Muhammad, kita hargai, kita hormati, tapi jangan ngaku Islam. Kalau dia masih ngaku Islam, itu bukan kebebasan beragama, itu namanya pembajakan agama. Kalau ada yang menyatakan ada kitab suci lain selain Al-Quran atau setelah Al-Quran, kita hargai gitu ya. Kebebasan berpikir, tapi jangan ngaku Islam. Kalau dia mengatakan ada kitab suci setelah Al-Quran, tapi masih mengaku Islam, itu bukan kebebasan namanya, itu pembajakan. Jadi beda banget gitu ya. Anda boleh berpikir sebebas-bebasnya, Anda boleh berekspresi sebebas-bebasnya, tapi jangan membajak agama. Gentle aja gitu ya. Ngaku saja nabi baru lagi, saya punya kitab sendiri. Silakan saja, nanti bersaing di pasar bebas gitu. Tapi kalau kemudian ngaku nabi, ngaku bawa kitab suci, tapi masih ngaku-ngaku Islam, itu bukan kebebasan. Itu adalah pembajakan. Coba, kalau Anda bikin produk misalnya ya, air minum kemasan aja, tapi tidak bikin merek sendiri, pakai merek orang lain, marah mereka, bisa digugat. Apalagi kita isi airnya air got, kita kasih merek dengan merek yang sudah ada. Mereka akan marah, karena itu bukan kebebasan, itu adalah pembajakan, saudaraku. Nah, itu ya. Jadi jangan coba-coba mengatasnamakan kebebasan berpikir atau kebebasan berpendapat, tetapi ternyata di dalamnya bukan kebebasan, tetapi adalah pembajakan. Yang ketiga, ini yang menjadi penting banget karena ada sikap yang berlebihan terhadap tokoh agama atau si tokoh itu sendiri mentuhankan dirinya sendiri. Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 31, ittakhazu ahbarahum ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan tokoh-tokoh agamanya, para alim ulamanya menjadi Tuhan selain Allah. Apa maksudnya? Ini Adi bin Hatim dulu ketika dibacakan ayat ini bingung gitu. Wahai Rasul, dulu waktu kami masih memeluk agama yang lama, kami nggak pernah sujud dan ruku di depan tokoh-tokoh agama kami gitu ya. Kata Rasulullah, betul, kamu memang tidak pernah sujud dan ruku. Tapi ingat gak, kamu sering melaksanakan apa yang mereka perintahkan padahal itu dilarang oleh Allah? Atau kamu meninggalkan apa yang mereka larang padahal itu perintah Allah? Artinya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal kamu ikuti. Itu juga kamu menyembah tokoh agama. Nah, yang pasti ada sebuah tafsir yang kita sering dengan tafsir tunggal. Bahwa dia tidak mengakui itu tafsir, dia mengakui itu adalah sebuah doktrin atau nas-nas yang qat'i, padahal udah jelas-jelas tafsir. Akibatnya dia tidak mengakui tafsir-tafsir orang lain. Atau dia akan menganggap sesat apabila ada pendapat yang berbeda. Inilah dia yang sangat
dominan terjadinya aliran-aliran sesat gitu ya. Ada yang namanya agama tadi dengan nilai-nilai yang sakral tadi ya, ayat-ayat yang qot'i yang tidak ada perbedaan pendapat ulama dari dulu sampai hari ini. Ada penafsiran agama itu sendiri atau ya pemikiran-pemikiran atau cara orang memahami agama gitu ya. Dan yang ketiga adalah pengamalan agama. Nah, harus kita bedakan apabila ada pendapat yang berbeda padahal ayatnya sama, itu kita akui sebagai sebuah tafsir. Kalau sudah tafsir, kita harus mengakui ada orang lain yang juga menafsirkan, yang juga berbeda. Nah, akibat tidak diakui itu sebagai sebuah tafsir, dia menyatakan ini adalah ayat-ayat yang qat'i, nas-nas yang dianggap muhkamat, yang sudah jelas, maka dia mengaku itu sebagai sebuah kebenaran tunggal, sebagai sebuah perintah atau larangan Allah. Akibatnya ada orang yang berbeda, dia tidak terima, bahkan disesatkan. Inilah penyebabnya mengapa muncul aliran-aliran sesat, karena adanya tafsir tunggal dari si tokoh agama tetapi tidak diakui sebagai sebuah tafsir. Itu diakui sebagai sebuah agama atau nasnya dan diikuti oleh para pengikutnya. Apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi akan menyalahkan orang lain, tidak mau menerima perbedaan pendapat. Semoga 3 patokan inilah yang bisa kita jadikan bagaimana cara kita menghadapi berbagai aliran sesat dan pendapat-pendapat yang aneh-aneh tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.